Halo guys, balik lagi di Kamis. Kali ini gue mau mengenalkan salah satu wali dan sunan yang ada di Indonesia nih guys. Sebagian orang atau banyak orang sudah tahu lah tentang beliau ini. Langsung saja mari kenalan dengan Sunan Gunung Jati. Siapa sih Sunan Gunung Jati ini? Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Beliau dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Campa, dan Syarifah Mudaim, atau biasa kita kenal atau biasa dikenal sebagai Nyai Rara Santang, putri dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Beliau adalah salah satu wali Songo dan Sultan Cirebon yang kedua. Alasan beliau dipanggil Sunan Gunung Jati adalah karena wilayah penyebaran agama Islam yang dia sebarkan adalah di wilayah Gunung Jati atas izin pamannya atau Sultan Cirebon yang pertama. Jadi bisa dibilang beliau diberikan sebuah wilayah oleh Sultan Cirebon yang pertama di wilayah Gunung Jati. Ibarat kata, dah tuh, lu pegang wilayah dah di Gunung Jati, terus sebarin Islam di sana. Ibarat kata gitulah guys. Nah, setelah memegang wilayah Gunung Jati, beliau akhirnya dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati karena beliau bertempat tinggal atau berdiam diri di sana. Begitulah kurang lebih kenapa Syarif Hidayatullah mempunyai nama lain, yaitu Sunan Gunung Jati. Ada sebuah catatan bahwa beliau ini adalah salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ada 3 riwayat yang menyatakan bahwa beliau ini atau Sunan Gunung Jati ini adalah keturunan Nabi Muhammad. Riwayat pertama, silsilah ini berjalur muasal di Uzbekistan, Asia Tengah, sesuai dengan data pihak Keprambonan Cirebon, bernasab via jalur Al-Musyawi Al-Kazimi Al-Husaini. Diakui jalur ini dan diisbat oleh Nakib Internasional melalui Nakib Hashimiyun Turki. Riwayat kedua, silsilah yang bersumber pada catatan Syahjaratu Al-Mulk dan sudah disesuaikan dengan berbagai catatan Kesultanan Kelantan, Kerajaan Palembang, dan beberapa catatan yang lebih ma'ruf atau lebih diketahui dan mansyur atau lebih banyak dikenal. Riwayat ketiga, silsilah ini berdasarkan kajian nasyab keluarga besar Ratu Ayu Kunti binti Sultan Maulana Muhammad Syarifuddin yang dimakamkan di pemakaman Batu Putih. Nah, itulah 3 riwayat yang menyatakan beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai beberapa istri, antara lain Nyai Ratu Dewi Pangkuwati, Nyai Ratu Kawunganten, Nyai Babadan, Nyai Ageng Tepasari, Nyai Lara Baghdad, dan Wang Tiannyua. Dari pernikahannya tersebut, beliau mempunyai beberapa keturunan. Dengan Nyai Gedeng Babadan, beliau mempunyai seorang putri, yaitu Nyai Armilah, yaitu istri Pangeran Pamelekaran. Dengan Nyai Rarajati, beliau mempunyai 2 keturunan, yaitu Pangeran Jayaklana dan Pangeran Bratakalana. Dengan Nyai Rara Tepasan, beliau mempunyai 2 keturunan, yaitu Ratu Wulung Ayu dan Pangeran Pasarean. Dengan Nyai Kawunganten, beliau mempunyai 2 keturunan, yaitu Ratu Ayu Winahon dan Pangeran Subakikking atau Sultan Maulana Hasanuddin. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 26 Raya Agung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krishna Paksa, bulan Badramasa tahun 1491 Saka.
Beliau wafat pada usia yang ke-120 tahun. Setelah beliau wafat, tahta Cirebon lalu diwariskan kepada cicitnya, yaitu Zainul Arifin, yang naik tahta di usia 23 tahun dengan gelar Penembahan Ratu. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dimakamkan di Komplek Pemakaman Bukit Gunung Jati yang sekarang dikenal dengan nama Astana Gunung Sembung. Nah, sekian dah perkenalan dengan Sunan Gunung Jati, guys. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan tentang beliau atau tentang Sunan Gunung Jati ini, tulis di kolom komentar ya, guys. Mungkin nanti kita akan menjawab. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di video selanjutnya.